Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita ingin mengkaji bagaimana perubahan dan perkembangan pemahaman keagamaan di dalam masyarakat. Saya masih teringat dengan satu dialog saya dengan paman saya ketika saya bertanya kepada dia, "Paman, apakah paman pandai mengaji?" Dia jawab, "Tidak." Lalu pertanyaan saya lanjutkan, "Kenapa paman tidak bisa mengaji?" Jawabannya, pada masa itu belum ada guru yang bisa atau belum ada guru yang mengajar kami untuk mengaji. Sehingga akhirnya sampai saat ini paman saya ini tidak bisa membaca Al-Quran. Pada saat itu saya berpikir, sedih sekali paman saya tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah pandangan hidup. Al-Quran adalah pedoman. Tetapi paman saya tidak bisa membacanya. Paman saya bandingkan dengan saya. Saya sudah sekolah, saya sudah kuliah, lalu saya sekarang pandai bisa membaca Al-Quran. Bahkan sedikit-sedikit bisa saya pahami apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tetapi bagi paman saya tidak bisa membacanya. Kemudian saya berpikir lagi, memperhatikan paman saya ketika dia bekerja di kebun. Ketika apapun dia lakukan, dia sering membaca salawat, dia sering menghafalkan ayat Al-Quran yang dia dengar dari pengeras suara di masjid. Dia mendengar bacaan ayat Al-Quran ketika dia menjadi makmum ketika salat berjamaah, dia menghafalkan. Ketika bekerja di kebun, dia bersalawat, dia membacakan atau menghafalkan ayat Al-Quran. Lalu saya berpikir lagi, kenapa saya harus mengatakan saya ini hebat? Padahal paman saya yang tidak tahu, yang tidak bisa menyanyi, bahkan tidak bisa bersiul, dia hanya bisa membaca salawat, membaca ayat-ayat pendek yang dia hafal. Padahal saya, kawan-kawan saya di sekitar saya, ketika tidak punya kerjaan, maka saya biasanya paling kurang bercerita, kawan-kawan saya bernyanyi dan seterusnya, mengisi kekosongannya dengan hiburan, dengan apa-apa yang suka dia kerjakan. Bahkan pada saat ini mengisi kekosongan itu dengan main game dan seterusnya. Ini adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada perbedaan zaman. Mungkin paman saya sekarang ini sudah berumur sekitar 80 tahun dan belum bisa mengaji, dan tidak mungkin lagi belajar untuk membaca Al-Quran. Kemudian saya berpikir lagi, bukankah ayat Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bukan dalam bentuk tulisan? Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dalam bentuk lafaz, maka selanjutnya Rasulullah SAW menghafalkan kepada para sahabat, lalu sahabat
menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi saya membayangkan mungkin itulah contoh yang paling bagus untuk paman saya. Dia tidak bisa membaca ayat Al-Quran, tetapi dia banyak hafalannya. Mungkin lebih banyak dari kita-kita yang biasa mengisi kekosongan kita dengan hiburan dan lain-lainnya. Ini menunjukkan sebuah perubahan. Kita adalah orang yang sudah belajar membaca, mengetahui huruf-huruf yang kita baca, mengetahui arti dari apa yang kita baca. Itu adalah sebuah perubahan zaman. Dulu mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian yang kita baca itu bahkan kita hafal, kemudian selanjutnya bisa kita terjemahkan. Berkembang lagi dari terjemahan itu bisa munculnya penafsiran-penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran. Menurut para ilmuwan, bahkan orang yang hebat adalah orang yang membaca yang terbayang lain dari yang dia baca. Artinya apa? Kita sebagai ilmuwan muslim, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak lagi terbayang bahwasanya apa yang tertulis dari ayat tersebut. Tidak lagi terbayang atau nampak di mata kita terjemahan dari per ayat dari Al-Quran. Tetapi lebih jauh dari tahapan-tahapan pengetahuan adalah mengetahui apa sebenarnya maksud dari ayat tersebut. Lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Allah dari firman yang dia ucapkan tersebut. Sehingga kita yang menjadikan panduan ayat-ayat Al-Quran tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, apakah itu ibadah salat, apakah itu ibadah puasa, zakat, menuntut ilmu, dan seterusnya, apakah memang yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah? Karena itu kita tidak pernah berhenti terus mencari, berbuat terus, sehingga nanti satu saat diharapkan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Pekerjaan yang paling berat ketika kita berbicara bagaimana mencari kehendak Allah, ini yang paling berat dalam ilmu pengetahuan, dalam sebuah pemahaman. Mungkin membaca tidak susah, mengetahui arti dari apa yang kita baca itu tidak susah, menafsirkan itu sudah ada kitab tafsir dan seterusnya. Tetapi lebih tinggi dari situ, kita memahami apa maksud, apa kehendak dari Allah ketika dia mengucapkan, ketika dia berfirman, ketika dia katakan umpamanya tentang salat, aqimus salat. Apakah salat-salat yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah sesuai dengan kehendak Allah? Sudahkah semua yang kita perbuat ini sudah mencakup apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli? Apakah ketika zakat dari harta kita yang kita keluarkan, betulkah semua harta-harta yang kita miliki, yang kita keluarkan itu hanya itu yang wajib zakat? Apakah hanya makanan pokok? Apakah hanya penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan per bulan, kita dapatkan per hari dan seterusnya? Apakah hanya itu yang kita wajib mengeluarkan zakatnya? Padahal di sisi lain juga di samping zakat mal, kita mengenal adanya zakat pribadi, zakat jiwa, zakat fitrah. Ada.
Ini adalah sebuah renungan kepada kita di dalam kehidupan kita, bagaimana tahapan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa berhenti hanya sekedar tahu apa yang kita baca, tetapi sebenarnya Al-Quran itu sendiri sudah membayangkan, sudah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kamu melihat kapal-kapal berlayar di tengah laut. Artinya apa? Kita membaca sebuah teks yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita baca teks tersebut, maka yang terbayang, yang terkhayal di kita adalah bagaimana kapal-kapal yang berlayar di lautan. Padahal kita baca dalam teks. Allah mengatakan bahwasan, tidakkah kamu lihat unta-unta yang ada? Padahal kita tidak pernah melihat unta. Kita disuruh berimajinasi untuk memahami teks yang ada di dalam Al-Quran itu jauh ke depan. Bahkan tidak kita tahu apa yang ada di depan sana. Kita terus berupaya di dalam kehidupan kita, terus mengasah otak, mengasah pikiran kita, sehingga kita tidak lagi berpikir secara tekstual, sehingga kita tidak lagi lalai berbicara pada tingkatan simbol-simbol kata, yang ketika salah satu kata kita permasalahkan menjadi seumur hidup. Ini kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi itu tidak akan bisa kita raih. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya yang dapat menembus ruang angkasa, yang dapat menembus langit itu hanya dengan ilmu pengetahuan. Yang dapat menembus, artinya kan dalam sebuah teks yang kita baca, tetapi yang terbayang kita adalah sebuah sarana untuk kita bisa menembus langit. Ini kan sebuah pemahaman teks yang tertulis. Ini bayangkan ketika orang tua saya tadi, paman saya tadi, bagaimana dia dalam pemahamannya ketika dia belum bisa melihat huruf, tidak bisa membaca teks, tetapi dia bisa menggunakan kemampuannya untuk menghafal walaupun tidak seluruhnya dari ayat. Pada tahap itu, kenapa? Karena tidak ada buku, tidak ada media, tidak apa yang bisa mengajarkan dia. Karena kehidupan mereka dalam daerah yang agraris, yang penuh dengan hutan, tanaman, dan seterusnya, dan aktivitas perhariannya itu. Tetapi sekarang, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan media yang kita miliki sekarang, apakah kita masih kalah? Apakah kita masih punya kesempatan untuk diam? Tidak mengembangkan bagaimana metode untuk memahami, bagaimana untuk kita bisa membuat suatu inovasi yang luar biasa dari ketika kita membaca teks Al-Quran, atau ketika kita membaca sebuah tulisan, tidak hanya harus Al-Quran, sebuah teks yang ada di buku. Kalau hanya kita mampu membaca teks yang tertulis dan memahami apa yang tertulis, yakin bahwasanya ketika kita membaca sebuah buku, berarti kita masih membaca pikiran masa lalu orang. Kita masih membaca pikiran masa lalu orang. Tergantung tahun berapa dia terbitkan buku. Kalau dia terbitkan tahun 150-an Hijriah adalah buku Hanafi, itu adalah karya dia tahun 150-an. Kaum muslimin, para pencinta ilmu pengetahuan, mungkin kajian singkat ini bisa menggugah kita untuk meningkatkan, untuk mengasah kemampuan kita, supaya sebenarnya kita tidak akan diam, tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita pelajari, tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita ketahui, tidak akan pernah cukup dengan apa yang kita lihat. Tetapi dari apa yang kita lihat itu masih jauh di depan sana hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.